Dalam banyak kebudayaan di Kepulauan Nusantara, roh leluhur dipercaya tetap memiliki partisipasi aktif dalam kehidupan keturunannya di dunia. Mereka diyakini mampu untuk menolong, melindungi, memberkati, bahkan menuntun kehidupan keturunannya di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kepercayaan semacam ini itu masih hidup dalam tradisi sejumlah suku di Indonesia, seperti misalnya dalam suku Toraja, dalam suku Batak, Bali, Bugis, Nias, dan berbagai komunitas adat lainnya di Kepulauan Nusantara. Dalam pemahaman tersebut, para leluhur itu tidak dipandang sekedar sebagai kenangan historis masa lalu, melainkan sebagai entitas spiritual yang tetap hidup, tetap hadir, dan tetap berpengaruh terhadap kesejahteraan serta keharmonisan kehidupan keturunannya di dunia. Dalam teologi Kristen, persoalan utamanya itu bukan hanya mengenai keberadaan jiwa setelah kematian, melainkan juga mengenai kemungkinan adanya interaksi aktif antara orang mati dan orang yang masih hidup. Alkitab secara tegas memperlihatkan penolakan terhadap praktik komunikasi aktif dengan roh orang yang sudah mati. Nah, kisah Raja Saul misalnya yang meminta bantuan pemanggilan arwah di Endor untuk memanggil roh Samuel yang dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 15 adalah menjadi contoh penting mengenai praktik yang kemudian dikecam secara tegas di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Ayat tersebut itu menunjukkan bahwa spiritisme dan pemanggilan arwah itu dipandang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, karena itu tidak ada dasar teologis dalam kekristenan untuk mempercayai bahwa leluhur itu memiliki kuasa aktif setelah kematian untuk turut ikut campur dalam kehidupan keturunannya di dunia. Keyakinan mengenai keterlibatan aktif roh leluhur dalam kehidupan keturunannya di dunia lebih tepatnya dipahami sebagai refleksi dari warisan animisme dan spiritisme yang dalam perkembangannya telah mengalami proses sinkretisme dengan ajaran Kristen. Nah, namun demikian pertanyaan kritis kemudian muncul ketika kita melihat praktik penghormatan terhadap santo dan santa dalam tradisi gereja Katolik. Jika teologi Kristen menolak adanya partisipasi aktif roh orang mati dalam kehidupan keturunannya di dunia, pertanyaannya adalah bagaimana memahami keyakinan bahwa para santo dan santa yang telah tiada, telah mati, telah meninggal itu masih dapat mendengar doa, masih dapat memberikan syafaat dan terlibat dalam kehidupan umat percaya di dunia. Apakah konsep tersebut secara substansial itu berbeda dari kepercayaan tradisional mengenai yang tadi partisipasi aktif roh leluhur, ataukah keduanya sama-sama menunjukkan bentuk keberlanjutan relasi spiritual antara yang hidup dan yang telah mati? Nah, pertanyaan ini itu penting saya lontarkan dalam kajian teologi terhadap sinkretisme, terutama untuk menilai batas antara penghormatan religius dan praktik yang mendekati spiritisme.